Baik, Dedek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya pada mata kuliah perencanaan manajemen jaringan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang arus data ya. Nah, jadi terdapat beberapa prioritas arus data. Kalau istilah resminya adalah flow prioritization ya. Jadi arus data prioritas. Nah, arus data prioritas ini digunakan untuk banyak hal ya. Di antaranya adalah untuk tujuan bisnis. Pada arus data prioritas ini terdapat satu atau banyak persyaratan kinerja yang harus ada ya pada arus data tersebut. Misalnya kapasitas ya, adanya delay ya, RMA ya. RMA ini singkatan dari reliability ya, M-nya maintainability dan A-nya availability ya, ketersediaan. Jadi ini merupakan adanya satu atau banyak persyaratan kinerja yang harus dimiliki oleh arus data. Juga termasuk kualitas layanan itu sendiri. Persyaratan keamanan untuk setiap arus data. Jadi setiap arus data yang mengalir, ya kita harus sudah merancang sistem keamanan. Ya, persyaratan keamanan apa saja yang perlu disiapkan. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan jumlah pengguna. Ya, jadi kita melakukan flow prioritization itu berdasarkan jumlah pengguna atau users, ya, berdasarkan aplikasi dan juga perangkat-perangkat atau device yang akan diimplementasikan. Nah, tabel ini adalah contoh arus data prioritas, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan flow information, ya. Nah, ini arus informasi, ya, yang dilakukan prioritasisasi, ya, prioritas. Ini kita lihat flow ID-nya, ya, itu ada yang diberi nama F1, F2, ya, F3, CF1, CF2, dan CF3. Kita lihat di sini ya pada persyaratan atau performance requirement, ya, persyaratan performance yang tersedia, ya. Nah, ini di sini ada unsur reliability, ya, kehandalannya. Nah, ini adalah capacity dan ini adalah delay, ya. Nah, jadi masing-masing flow ID ini memiliki 3 unsur atau persyaratan untuk performance, ya, reliability, capacity, dan delay. Nah, juga kita melihat dari sini berapa jumlah user, ya, yang akan menggunakan arus data tersebut. Kita lihat pada flow ID 1, ya, F1 itu jumlah usernya sebanyak 1.200 user, ya, dan begitu selanjutnya. Nah, ini selanjutnya tabel flow prioritized by number of user served, ya. Nah, ini adalah aliran prioritas dasar, ya, berdasarkan pada user-user yang akan dilayani, ya. Nah, sini kita melihat, ya, pada flow ID CF2, nah ini merupakan prioritas yang tertinggi, ya, untuk arus datanya. Kita lihat di sini performance-nya, ya. Ini NA, ya, not available, kapasitinya adalah 100 kilobyte per second. Nah, terus delay, ya, delaynya ada 100 millisecond.
Nah, jumlah user yang bisa diimplementasikan adalah 2.100 user, ya. Nah, terus di sini juga melengkapinya dengan jumlah budget yang diperlukan. Nah, kita lihat lagi flow prioritize by reliability, ya. Nah, ini contoh arus data prioritas berdasarkan kehandalan, ya. Nah, kita melihat di sini untuk prioritas pertama, ya, itu flow ID-nya adalah CF1, di mana reliability-nya 9,5, ya. Oke, sebentar. Di sini kita melihat, ya. Oke, izin sebentar, ada telepon. Ya, maaf Adik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini kalau berdasarkan reliabilitasnya, ya. Nah, kita menempatkan di sini flow ID yang mendapat prioritas pertama itu adalah untuk CF1, ya. Nah, di mana tentunya reliabilitasnya harus maksimal, ya. Di sini tertera untuk performance-nya, ya, pada reliabilitas itu sebesar 99,95%, di mana kapasitinya menggunakan 500 kilobyte per second dan delay-nya 100 milisecond. Sedangkan jumlah user yang akan diimplementasikan, ya. Nah, ini jumlahnya sebanyak 1.750 user. Sedangkan pendanaan yang digunakan, ya, untuk prioritas pada reliability ini adalah, kita lihat di sini, sekitar 375.000 US dollar, ya. Nah, ini untuk flow prioritize by reliability, ya. Jadi prioritas untuk berdasarkan reliabilitas, ya, daripada arus data tersebut. Nah, selanjutnya adalah flow specification, ya. Jadi spesifikasi daripada arus data itu sendiri. Nah, spesifikasi arus data biasanya disingkat dengan flow spec, ya. Nah, ini merupakan hasil identifikasi, ya. Selanjutnya dilakukan pendefinisian, ya, dan menggambarkan arus data gabungan menjadi arus data yang spesifik, ya. Karena di sini adalah flow specification, ya. Jadi spesifikasi dari arus data. Jadi data yang tadinya dalam bentuk gabungan, ya, itu diubah menjadi arus data yang spesifik. Jenis spesifikasi arus data, ya, itu bisa dalam bentuk satu bagian, ya, dua bagian, atau multi bagian. Nah, ini jenis spesifikasi arus datanya. Sedangkan untuk tingkatan flow spec, ya, itu ada
tingkatannya best effort, ya. Nah, ini merupakan arus data yang terbaik, diprediksi arus datanya, dan arus data untuk persyaratan jaminan, ya, atau disebut dengan istilah guaranteed. Nah, selanjutnya kita lihat ya, flow specification tadi, ya, yang terdiri dari 3 jenis, ya. Tadi ada sini tadi ada ya 1 bagian, ya, one part, ya, 2 bagian, dan multi part. Nah, kita lihat jenis daripada aliran datanya itu, ya. Nah, untuk one part ini adalah jenis dari best effort, ya, usaha yang terbaik. Ini baik terhadap individual dan composite. Nah, sedangkan deskripsi performance-nya ini pada capacity, ya, hanya pada capacity. Sedangkan untuk 2 bagian, ya, flow specification type 2 part atau 2 bagian. Jenis flow-nya itu adalah best effort, ya, dan stochastic, dan juga individual dan composite. Nah, performance description-nya adalah reliability, ya, capacity, dan delay, ya. Jadi performance-nya ada 3 di sini. Kalau untuk one part tadi, ya, dia hanya untuk capacity saja, ya, performance daripada capacity atau kapasitas. Nah, yang ketiga adalah multi part, ya. Nah, ini adalah best effort, ya, stochastic, dan guaranteed, ya, individual dan composite. Di mana performance description-nya adalah reliability, ya, capacity, dan juga delay. Nah, terus selanjutnya adalah flow spec algorithm, ya. Nah, ini adalah algoritma dari spesifikasi arus data. Algoritma flow spec adalah mekanisme untuk menggabungkan persyaratan kinerja, ya. Nah, persyaratan kinerja itu diantaranya adalah kapasitas, ya, delay, dan tadi juga RMA, ya, reliability, maintainability, dan availability. Nah, ini menjadi satu arus data yang merupakan arus data kinerja gabungan yang optimal. Flow spec algoritma itu juga menerapkan beberapa aturan, ya. Jadi ada aturan yang harus diikuti. Di antaranya adalah arus data best effort, ya. Nah, jadi dia harus merupakan arus data best effort, arus data yang terbaik. Hanya terdiri dari kebutuhan kapasitas, ya. Tadi kita melihat untuk arus data best effort itu capacity only. Selanjutnya untuk arus data dengan persyaratan performa, ya. Nah, di dalamnya ada kapasitas, ya, delay, dan RMA tadi yang digabungkan untuk memaksimalkan kinerja keseluruhan dari arus data. Nah, aturan yang berikutnya adalah untuk arus data persyaratan jaminan, ya. Ini yang guaranteed tadi. Dengan tidak menggabungkan kebutuhan arus data individu dengan lainnya, ya. Jadi untuk persyaratan jaminan atau guaranteed, ya, tidak menggabungkan kebutuhan arus data individu dengan yang lainnya. Nah, di sini ya pada gambar ini, ya, ini adalah gambar one part flow specification, ya. Nah, ini spesifikasi aliran data untuk satu bagian, ya. Nah, satu bagian tadi
hanya untuk best effort flows ya. Nah, di sini ada performanya adalah CBE ya. Nah, CBE itu adalah capacity for best effort flows ya. Nah, dari tabel tadi kita ingat bahwasannya untuk best effort flows ya, dia performanya hanya capacity. Nah, ini untuk flow specification untuk dua bagian ya. Nah, di mana di dalamnya terdapat bagian pertama adalah best effort flows ya, dan bagian yang lain adalah predictable flows. Nah, di sini terdapat ya sigma ya atau penjumlahan dari CP ya. Nah, CP itu apa? Yaitu predictable flows ya. Capacity of predictable flows. Jadi ada data yang bisa diprediksi. Terus ada predictable delay ya. Predictable delay ya atau disingkat dengan DP. Juga ada predictable RMA ya. Nah, ini disingkat dengan RP tadi. Nah, ini bentuk gambar dari flow specification yang jenis multipart ya. Nah, di sini ada beberapa aliran ya, aliran datanya. Yaitu di sini ada best effort flows, predictable flows, dan guaranteed flows ya. Nah, ini merupakan multipart ya, multi bagian. Nah, di sini ada ya, ada CI, RI, DI ya, di mana I itu sendiri atau I itu sendiri merupakan set atau kumpulan ya. Nah, berikutnya adalah contoh aplikasi ya daripada penerapan arus data tersebut ya. Nah, kita lihat di gambar ini ya. Nah, di sini gambarnya berkaitan dengan building ya, bangunan dan device location ya. Jadi bangunan dan lokasi dari device atau perangkat-perangkat ya. Nah, misalnya ini adalah LAN kampus ya. Nah, LAN kampus itu terdiri dari beberapa gedung ya. Sini gedung A ya, ada gedung B, gedung C ya. Terus di sini ada gedung utama ya untuk teknik. Nah, pada masing-masing gedung itu ya terdapat compute server ya. Masing-masing gedung ya, gedung A, gedung B, C ataupun main engineering building. Nah, sini ada compute server. Nah, pada gedung utama ya, main engineering building ini dilengkapi dengan storage server ya. Jadi perangkat-perangkat penyimpanan ya yang ada pada server. Nah, terus ada untuk external access server ya. Nah, jadi ini untuk external access ya. Nah, nanti bisa melalui internet ya. Nah, ini bisa diakses oleh external user ya yang berada di luar dari kampus LAN ini. Terus juga ada storage server ya, ada offset data archival. Selanjutnya adalah contoh penerapan analisis arus data ya dengan menambahkan jenis alirannya ya. Nah, kita lihat ini kampus LAN tadi ya. Nah, di mana masing-masing gedung, gedung A, gedung B, gedung C dan engineering building itu terlihat ya ada aliran datanya ya. Nah, ini ada aliran data ya.
Ini angka 1 ini masuk kepada setiap compute server ya. Terus nanti dari compute server itu dia terhubung ya dengan compute server yang lain. Nah, selanjutnya dari storage server ya, dia akan berhubungan dengan external access server. Dari external access dia akan berhubungan melalui internet ya, bisa kepada external user ya, user yang berada di luar LAN, ataupun untuk offset data archival ya. Nah, ini untuk penambahan ya jenis aliran yang ditambahkan. Selanjutnya adalah contoh penerapan analisis arus data ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada sync file ya. Nah, ini 1 megabyte ya. Nah, terus sifatnya adalah concurrentas ya. Ada update file ya, 10 hingga 100 megabyte. Terus final dataset ya, 500 hingga 1000 megabyte. Nah, sini ada contoh perhitungannya ya. Untuk sync file sama dengan 2 kali 8 ya. Nah, ini menghasilkan 16 megabyte. Nah, untuk dua proses bersamaan ya. Nah, di sini ada 16 megabyte ya, ditambah 16 megabyte. Hasilnya adalah 32 gigabyte. 32 megabyte. Terus di sini kita lihat waktu tasnya ya. Sini ada 10 pangkat min 1 ya. Nah, 10 pangkat min 1 ini sama dengan 0,1 detik ya, atau 32 megabyte per 0,1 detik. Proses selanjutnya adalah waktu dijadikan ya menjadi 1 detik. Nah, maka didapatkan 32 dikali 10 bagi 0,1 dikali 10. Nah, akhirnya didapatkan 320 megabyte per 1 detik. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Untuk sync file membutuhkan arus data ya 160 dikurang 320 megabyte per second ya. Nah, ini untuk penerapan analisis arus data. Nah, kalau kita melihat performance ya atau kinerja, nah kita bisa melihat dari sini ya. Nah, ini adalah delay-nya ya, yaitu second min 1 atau 1 per delay ya. Nah, terus untuk sumbu Y-nya adalah ukuran file ya, file size dalam megabyte ya. Nah, kita melihat di sini ya. Di sini terdapat adanya migrasi data ya. Migrasi data itu ukurannya bisa sampai gigabyte per second ya untuk migrasi data atau perpindahan data. Terus untuk final dataset ya. Nah, juga untuk melakukan update data itu ukurannya bisa sampai berukuran megabyte per second ya. Nah, terus nanti akan ada sinkronisasi. Nah, ini adalah bentuk dari penerapan analisis arus data ya. Nah, ini model alirannya ya. Nah, ini untuk flow type 1 ya, jenis type 1.
Nah, di sini adalah bisa dalam bentuk distributed computing, ya, komputer yang terdistribusi, dan juga bisa dalam bentuk hierarki, ya, hierarki hubungan client server. Nah, ini flow model ya untuk jenis yang kedua, ya, untuk tipe yang kedua, yaitu untuk data migrasi, ya. Nah, sini ada computer server ya pada building A, building B, ya, pada building C. Nah, ini ada main engineering building. Terus selanjutnya ini adalah storage server, ya. Nah, jadi aliran datanya seperti ini. Nah, untuk penerapan flow models yang jenis yang ketiga, ya. Nah, ini untuk data migration, ya, untuk migrasi data. Nah, kita lihat di sini ya, ada main engineering building, ya, gedung utama teknik tadi, ya, di mana di dalamnya terdapat storage server, ya. Nah, itu nantinya akan dimigrasikan ke external access, ya. Nah, external access di mana di sana juga terdapat external access server. Nah, ini jenis aliran untuk jenis yang ketiga. Nah, sedangkan untuk jenis yang keempat, ya. Nah, di sini tadi dari external access dia akan berhubungan dengan internet, ya. Selanjutnya berhubungan dengan external user atau user yang berada di luar LAN, dan juga terhadap offset data archival, ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penerapan analisis arus data, ya. Ini berdasarkan flow map, ya. Jadi pemetaan, ya, aliran pemetaan. Nah, kita lihat di sini ada gedung A, ya, gedung B, gedung C, terus dia terhubung, ya. Nah, dia akan masuk kepada main engineering building, ya. Terus selanjutnya dia akan diteruskan kepada external access, ya. Nah, bisa melalui internet, ya, terhadap offset data archival. Nah, oke. Saya rasa untuk malam ini cukup materi kita. Ini ada yang mau ditanyakan, Dedek? Ini berkaitan dengan flow data, ya, arus data. Nah, saya mewacanakan besok malam, ya, kita akan melaksanakan UTS, ya. UTS karena kita belum mengadakan UTS. Jadi besok dengan jam yang sama kita akan melakukan UTS, ya. Baik, adik-adik semua, sebelum ini, ya, sebelum berakhir, silahkan diaktifkan kameranya, ya. Kita coba screenshot dulu. Oke, ya. Baik, saya akan screenshot, ya, dengan hitungan, ya. 1, 2, 3. Oke, baik, adik-adik. Terima kasih, ya. Kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat